makan di pasar, di tengah pasar, di pinggir jalan, ya itu boleh. Nggak ada yang mengatakan wajib, nggak ada yang mengatakan sunnah, nggak ada yang mengatakan makruh, nggak ada yang mengatakan haram. Itu boleh. Tapi kalau yang makan di pinggir pasar, ya, di pinggir jalan, ya, di tempat keramaian itu, seorang ustadz atau ustadzah, ya, yang baru selesai ngisi ngaji misalkan, ya, kemudian di siang bolong seperti itu, terang, orang pada lihat, bukan malam hari, keramaian sangat, itu masyarakat menganggapnya kurang pantas, apalagi pakaiannya mungkin masih menggunakan pakaian dakwah, baik laki-laki maupun perempuan, tapi nggak haram. Nah, biasanya dibahasakan di kita itu ini kurang pantas, ini pantas gitu ya. Kayak misalkan ke masjid pakai celana olahraga dan kaos itu boleh, nggak ada yang mengatakan haram, apalagi kaosnya itu polos, nggak ada gambar apa-apa, celananya juga tidak isbal, itu boleh. Tapi orang itu sepakat ke masjid kok pakai kaos celana olahraga, itu tidak pas. Nah, ini namanya muru'ah. Termasuk tazkiyatun nafs adalah tahakkuk bil adabi wal muru'ah, melakukan sesuatu yang pas sesuai dengan posisi kita, tempat kita, dan waktu yang kita berada di dalamnya. Itu namanya muru'ah, menjaga kepas atau ketidakpasan, itu namanya muru'ah. Kenapa kok kita itu dalam tazkiyatun nafs disarankan untuk menjaga muru'ah? Karena ketika kita jatuh secara muru'ah, walaupun kita tidak melakukan hal yang haram ataupun makruh, tapi membuat orang itu suudzon sama kita. Ketika orang suudzon sama kita, hati kita itu akan menghadapi itu dua kemungkinan. Hati kita akan kita balas dengan suudzon, dengan marah, dengan dendam, dengan benci, dan itu penyakit hati. Atau hati kita akan ridho, sabar, dan itu bagus, tapi itu juga berat. Tapi artinya kita akan punya potensi untuk sakit hati kita dengan dendam, dengan benci terhadap orang yang menyuudzoni kita ketika kita tidak melakukan sesuatu yang pas menurut muru'ah. Bisa difahami ya? Ya itu. Jadi itu kenapa kok kita diperintah untuk menjaga adab-adab dan muru'ah. Kita lihat di bukunya ya. Katakniyati anil mustakbah. Takniyah itu menyamarkan. Al-mustakbah sesuatu yang kalau dijelaskan dengan bahasa yang lugas itu tidak layak, seperti sesuatu yang berkenaan dengan aurat. Itu kita biasanya memakai kata itunya. Itu namanya takniyah. Menyebut sesuatu yang enggak pantas dengan itunya, anunya. Lah, itu artinya takniyah. Karena seorang tertentu kayak orang yang terpandang, terhormat, ahli ilmu, orang yang terpelajar, ketika menyebut sesuatu yang sensitif dengan namanya asli, itu orang awam tuh mendengarnya kayak nggak pantas ya orang itu bilang gitu. Tapi orang yang setiap hari di pinggir jalan, pekerja lapangan, bukan talabul ilmi, itu ketika berbicara itu biasa-biasa aja menurut orang lain. Lah, makanya salah satu bentuk menjaga muru'ah adalah menyamarkan, menyebut kata yang sensitif, menyamarkan dengan kata yang lain. Terus termasuk menjaga muru'ah adalah al-iqbal alal mutakallim. Al-iqbal alal mutakallim. Kalau ada orang bicara itu didengarkan. Nah itu. Sebenarnya kalau di masyarakat ya, ada orang tua, ketua RT, ketua RW bicara, kita HP-an, kita sambil chattingan, itu sebenarnya tidak haram. Tapi itu jelek menurut masyarakat. Itu bisa membuat kita nanti disuudzoni. Banyak hal di masyarakat itu tidak halal, tidak haram, tidak wajib, tidak makruh, tidak sunnah.
tapi masyarakat sudah memformatnya ini adalah tata krama. Ya, maka ketika kita tidak menaati itu, kita jangan pakai standar fikih, kan nggak wajib. Ya kalau gitu caranya nanti antum kita akan meninggalkan banyak hal yang mana itu aslinya cuma jaiz saja, tapi kita nanti akan dijelek-jelekkan sejelek-jeleknya seakan-akan kita berbuat yang haram. Ya, karena muru'ah ini juga syariat memberikan perhatian bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga muru'ah kita. Seperti itu. Ya. Seperti berteriak-teriak di tempat umum. Ya. Atau berteriak-teriak laki-laki di tempat yang mana di sana perempuan mayoritas atau perempuan di tempat yang laki-laki mayoritas. Ya, itu bersuara dengan keras seperti itu. Ya. Walaupun bersuara dengan keras kalau ada tujuan ya nggak haram, boleh. Misalkan manggil ojek, manggil bis, berhenti. Tapi kalau yang teriak itu adalah perempuan, kemudian ustadzah atau santriwati yang dengan baju yang syar'i, itu kayak dilihat orang itu nggak pantas kayaknya, nggak elok gitu misalkan. Lah itu muru'ah namanya. Tidak haram, tidak dosa, tapi orang itu membuat itu sinis dengan kita, sehingga kita nanti kalau baper ya membuat hati kita capek kan, seperti itu. Kemudian ikramul dhaif, ya, memuliakan tamu, menraktir teman, itu tidak wajib. Tapi kalau ada orang 4 tahun satu kamar, satu kelas gak pernah raktir, itu kayak gimana gitu. Ya, kok baik banget ya dia nggak pernah naktir saya gitu kan. Ya, walaupun nggak dosa itu. Ya. Jadi es teh yang 1000 aja nggak pernah ditraktir gitu kan. Walaupun makanya salah juga kalau ada. Jadi gini, anggap saja ada kalian ini 100 orang. Ya, satu orang saja ini. 4 tahun itu sama sekali temannya tuh nggak ada yang pernah dibelikan sebuah makanan minuman seharga 1.000 rupiah tuh nggak ada selama 4 tahun. Ya, temannya yang 99 ini ketika menggibai, menggunjingi itu juga nggak betul. Kenapa? Wong itu nggak wajib kok. Jadi salah juga orang yang itu nggak wajib. Jadi orang yang tapi orang yang tidak meraktir tadi, dia telah meninggalkan muru'ah. Bukan hal yang haram, tapi konsekuensi sosialnya itu dia akan merasa seperti nggak pas gitu. Dia akan merasa bingung, merasa kok tiba-tiba orang kayak berbeda dengan saya ya. Tapi dia juga nggak boleh menyalahkan orang tersebut selama orang tersebut belum berbuat yang haram, melukai dirinya. Nah, itu rasa tadi. Jadi adab itu soal rasa tadi, muru'ah tadi. Ya, dia harus menanggung itu ketika merasa sepertinya kok orang berbeda sikap dengan saya ya. Lah, walaupun kan bisa dirasakan berbeda sikap itu ya. Tapi orang yang berbeda sikap itu selama tidak berwujud ucapan, tidak berwujud aksi, kan orang yang nggak nanti nggak boleh menyalahkan. Masih rasa, kita kan nggak boleh menghukumi rasa kan. Rasa itu kan antara kita dan Allah saja. Seperti itu. Jadi ini penting, muru'ah itu penting. Kalau kita tidak menjaga ini, kita akan disuudzoni oleh manusia dan itu membuat kita capek kalau kita nggak kuat. Makanya muru'ah itu harus dijaga. Maka nanti ketika pulang ke rumah, ke masyarakat masing-masing, ketika orang tua, biasanya orang tua itu lebih tahu tentang muru'ah daripada kita, karena mereka banyak hidup di masyarakat yang mana kita itu mondok terus dan keluar dari desa terus. Orang tua sering bilang gini biasanya, ya, nak ikut jamaah taraweh, jangan antum kan sunnah bu, jangan. Ya, itu muru'ah. Santri di desa itu kalau nggak jamaah itu image-nya buruk. Nah, banyak yang lain, contoh, nak ikut pengajian ibu-ibu, malu bu, ya, ibu itu bilang gitu biar antum tidak dicela di masyarakat. Maka kita jangan bilang malu, akibatnya nanti lebih malu lagi. Sudah malu, diomongi itu lebih sakit lagi. Sekarang cuma malu saja, itu cuma butuh pembiasaan 1 kali 2 kali,
nanti malu sudah hilang. Ya, jadi kayak gini ini penting sekali ikhwah. Kemudian takdimul hadiah, hampir sama lah dengan ikramud dhaif, menraktir, memberikan ini. Wat tabassut ma'al ikhwan, senyum, ramah ya. Jadi orang itu kalau dia mukanya misalkan normal ya, nggak senyum, nggak merengut, tapi kayak gitu terus-terusan, itu ya nggak dosa. Wong dia nggak ngapa-ngapain, tapi ya masa nggak pernah memberikan senyuman ke temennya, ke tetangga, ke sekitar pondok, ke orang lain, ya kan, ke ibu dapur dan seterusnya. Jadi ramah itu termasuk muruah. Tausiah al ahli wal iyal, loyal kepada keluarga, anak istri ataupun kakak adik orang tua. Ini juga muruah. Jadi kalau ada ya misalkan ya pergi bareng nih kakak adik nih, anggap saja antum ada yang kakak adik di sini, terus ngebis bareng, ya ngebis bareng. Kebetulan si adik ini nggak bawa uangnya besar, akhirnya dibayarin si kakak. Kemudian setelah sampai rumah si kakak ini bilang, "Dek, ini kwitansinya." Itu dosa nggak? Nggak dosa, wong itu memang uang dia. Ya, itu nggak dosa, uang dia, betulan nggak dosa. Tapi itu tuh nggak layak gitu loh. Ya, dikasih sodorkan kwitansi gitu ya. Apalagi nanti setiap sebelum tidur dikasih SMS reminder gitu ya. Ya. Ini bayaran bis gitu. Apalagi bayarannya cuma 20.000, 10.000 ya, yang mana bilangan yang kecil. Kemudian termasuk muru'ah atau adab adalah tarku mayustakbahu adatan, meninggalkan yang buruk secara adat. Secara syariat halal, tidak haram, tapi secara adat buruk. Dan ini banyak sekali, setiap adat punya masing-masing. Seperti sebagian tempat itu kalau wudhu di kamar mandi itu dipandang jelek sama masyarakat. Seperti kami di Sudan, kami pernah suatu saat wudhu di kamar mandi, keluar itu orang-orang anak-anak itu ngumpul menghujat kami, ente nggak sah wudhunya, ente ini nggak boleh, ini haram ini. Padahal wudhu di kamar mandi itu makruh ataupun boleh, tapi di tempat tertentu itu nggak bagus. Lah, meninggalkan sesuatu yang nggak bagus pada suatu tempat itu termasuk menjaga muru'ah. Maka tapi harus dipahami semua ikhwah ya, anak di awal sudah mukadimah. Muru'ah itu hal yang boleh. Tapi kalau hal yang haram dari awal ya harus ditinggalkan. Hal yang wajib ya harus dilakukan. Kita ngomong hal yang boleh, tapi masyarakat memframingnya itu baik atau memframingnya itu buruk. Maka melakukannya atau meninggalkannya dinamakan menjaga muru'ah. Ingat, dia itu boleh, hukumnya jaiz, ya seperti itu. Kemudian di framing masyarakat baik atau di framing buruk, maka nanti melakukannya itu muru'ah, meninggalkannya itu muru'ah. Jadi ini juga termasuk tazkiyatun nafas, adalah menjaga muru'ah. Kemudian ya, al-usul al-jami'ah. Apa maksud dari al-usul al-jami'ah? Al-usul al-jami'ah ini paling penting sekali ini. Jadi tazkiyatun nafas yang macamnya ada 7. Sebentar ya. Jadi tazkiyatun nafas yang ada 7 itu bisa kita lakukan dengan baik, hati, meninggalkan yang haram dan seterusnya tadi. Itu bisa kita lakukan dengan baik apabila hati kita sehat. Maka bab terakhir ini tentang apa inti penyakit hati, terus apa inti obat hati, terus apa penghalang kita untuk ke Allah, terus apa pintu-pintu setan untuk masuk ke hati kita. Jadi
bab-bab penting kayak bahasanya suplemen-suplemen, vitamin-vitamin biar kita bisa fit atau bisa sempurna dalam melaksanakan tazkiyatun nafas yang 7. Inti obat hati, inti penyakit hati, penghalang untuk ke Allah, pintu-pintu setan. Nah ini makanya dinamakan oleh guru kami dengan apa? Dengan al-usul al-jami'ah, ya, kaedah-kaedah inti, kaedah-kaedah inti, kaedah-kaedah pokok. Usul itu kaedah, jami'ah itu yang pokok, yang mencakup, ya. Bab penyakit hati, inti penyakit hati, inti penyakit hati, inti obat hati, pintu setan dan pintu-pintu setan dan penghalang untuk sampai kepada Allah. Itu 4 bab itu. Dan ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah inti penyakit hati yang darinya itu lahir hasad, lahir kiber, lahir riya. Lah itu apa? Ada 3. Yang pertama adalah hubbud dunya. Maksudnya mencintai dunia yang tercela. Kalau dunia yang menjadi wasilah akhirat itu tidak ada masalah. Dunia sebagai wasilah tidak ada masalah. Tapi hati dia itu menempel ke dunia, ya, dunia yang berlebihan, dunia yang haram, itu dia juga dia gandrungi. Meyakini dunia tidak hanya wasilah tapi dunia adalah tujuan. Ini namanya hubbud dunya. Qala al-Imam Hasan al-Basri, wa min alamatid dunya wa min alamati hubbid dunya an yakuna daimal bitnah qalilal fitnah. Ya. Jadi termasuk ciri-ciri cinta dunia dan benci mati atau wahan itu ada di hati kita. Itu kita kalau lapar itu khawatir. Jadi selalu inginnya kenyang karena khawatir takut gak makan. Jadi pengennya setiap waktu makan tuh kenyang, daimal bitnah. Lapar dikit khawatir makan. Jadi pengennya itu daimal bitnah, selalu kenyang, perut selalu terisi. Qalilal fitnah, tapi jarang berpikir. Ya, selalu kenyang dan sedikit berpikir. Ya, qalilal fitnah. Di bawah dikatakan oleh Syekh, yambaghi lisalik ilallahi ta'ala ar-raghibi fi tadhiri qalbih an yudawima dzikrahu subhanah wa afdalu dzikri tilawatul Qur'an illa ma kana masyru'an minal adhkari fi awqatin muhaddadah fatakunu hiya al-muqaddamah. Artinya hendaknya orang yang melakukan proses pembersihan hati, hendaknya orang yang melakukan proses tazkiyatun nafas, hendaknya proses itu dibarengi dengan banyak zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah baca Quran, kecuali di tempat yang mempunyai zikirnya khusus. Seperti pagi ada zikirnya khusus, sore ada zikirnya khusus, sujud ruku ada zikirnya khusus, maka zikir yang khusus itu mulia. Tapi tempat yang enggak ada zikir khusus, maka yang terbaik adalah Al-Quran. Nah, baca Quran, banyak zikir itu harus bareng, terus dilakukan. Sejelek apapun kita merasa diri kita, sebanyak apapun kita merasa dosa kita, kita harus terus zikir sambil melawan kejelekan yang kita miliki tadi. Jadi zikir itu selalu. Jangan karena kita merasa banyak dosa terus tidak zikir. Terus zikir, terus taubat, terus melakukan pembersihan diri dan hati, walaupun kita banyak dosanya. Seperti itu. Kemudian sumber penyakit hati yang nomor 2 adalah ar-ridha anin nafsi. Ar-ridha anin nafsi adalah setiap nafsu mengatakan A, langsung kita iakan. Nafsu bilang, udah gak usah nulis skripsi, rebahan saja, gak ada perlawanan, langsung rebahan. Sudah gak usah puasa Senin Kemis, lapar, makan pagi aja, nggak ada perlawanan, langsung makan pagi, langsung menyerah. Itu namanya ar-ridha anin nafsi. Ya. Lah orang kalau sudah ar-ridha anin nafsi, proses penghilangan hasad itu berat. Proses penghilangan
kiber, proses penghilangan riya, ingin taubat, ingin tawakal, ingin ikhlas, ingin melakukan ketaatan, ingin menghindari maksiat, itu susah. Kalau setiap ada bisikan itu langsung diiyakan, nggak ada mujahadah melawannya. Misalkan orang tua sudah bilang, kapan kamu liburan nak, kapan kamu pulang ke rumah, bapak ibu sudah kangen. Tapi pas mau liburan, temennya bilang yang dari Bali, mau nggak jalan-jalan ke Bali? Kapan lagi loh pumpung liburan? Nggak ada tuh, hatinya tuh melawan. Ini birrul walidain, ini orang tua, orangnya ada di sini ya, ya. Jadi nggak ada itu hati kecil itu, ya. Saya padahal cuma ngarang aja ini ya. Jadi hati kecil itu nggak ada melawan. Ini orang tua itu yang melahirkan saya, taatnya itu wajib, membantunya itu di rumah itu wajib. Nggak ada perlawanan itu, langsung temannya bilang gitu, gas, ayo langsung, ya gercep. Nggak ada perlawanan itu. Lah kayak gini nih, ar-ridho anin nafsi itu selalu mengiyakan bisikan itu adalah sumber penyakit hati. Sumber tazkiyatun nafas itu gagal. Nanti mulai dari nol lagi, dari awal lagi. Ya. Jadi harus hati-hati dengan nafsu itu. Dikatakan dalam Syekh dalam syarah, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha anin nafsi. Asal segala maksiat, asal segala syahwat, asal segala kelalaian itu adalah kita mengiyakan nafsu kita. Coba dari awal kita menolak, lah maksiat itu nggak akan ada tuh, lalai itu nggak akan ada, syahwat yang haram nggak akan terjadi. Itu terjadi karena setiap syahwat bilang ini iya, nanti lebih berat lagi iya, lebih baik iya, akhirnya terjadi yang buruk seperti itu. Jadi ini penting. Penyakit hati yang kedua adalah selalu mengiyakan bisikan hati. Penyakit hati yang ketiga adalah musahabatul asyror, berteman dengan orang yang tidak baik, bersahabat dengan orang yang tidak baik. Ya, lah sahabat itu hendaknya yang seperti apa? Lah ini kita coba ya. Bagaimana kita memilih sahabat? Ada nggak di sini? Kita lihat ini fiqhus suhbah. Penting banget ini fiqhus suhbah ini ya. Bagaimana kita berteman? Pertemanan itu Quran memberikan perhatian yang luar biasa. Coba kita lihat ini. Al-akhillau yauma idzim ba'dhuhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Jadi pertemanan itu bisa membuat kita surga atau neraka. Pertemanan itu akan menjadi saling bermusuhan kecuali pertemanan orang-orang bertakwa. Ini Quran loh. Jadi pertemanan dalam kebid'ahan, kekafiran, kefasikan, kemaksiatan itu semuanya akan menjadi permusuhan di akhirat. Kecuali al-muttaqin. Mereka orang yang bertakwa berteman dalam bingkai ketakwaan. Ini Al-Quran. Terus ayat selanjutnya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Coba saya enggak jadikan dia teman. Teman itu mempengaruhi karakter kita sampai perbuatan kita, sampai akhirnya menjadi maksiat, sampai akhirnya menjadi neraka, sampai di neraka itu ahli neraka itu menyesal karena apa?
Karena kekufuran dia yang diakibatkan karena berteman dengan yang kafir juga. Jadi pertemanan itu memiliki pengaruh. Kemudian Allah mengatakan, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah dari orang yang tidak ingat bersamaku dan mereka hanya menginginkan dunia, dan mereka hanya yang di kepalanya dunia. Allah menyuruh apa? Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Berpaling dari orang yang tidak mengingatku dan di otak dia hanya dunia saja. Ya. Jadi ini Quran. Kemudian di hadis banyak sekali, paling jelas ini, al mar'u ala dini khalilih. Orang itu mau jadi seperti apa, ngikut dini, ngikut ajaran karakter temannya. Khalil itu temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hati-hatilah terhadap siapa kamu berteman, karena akhlakmu itu bisa diprediksi temanmu seperti apa. Sebaik apapun kita sekarang, tapi teman kita, circle baru kita itu jelek, baik itu teman berupa manusia atau berupa HP. Kalau HP itu circle-nya berarti channel yang dia ikuti, ya, video yang dia tonton, ataupun apa yang dia subscribe atau yang dia follow. Itu apa yang dia follow, itu apa yang dia sering lihat, itu itulah prediksi akhlak kita ke depan. Dan itu adalah hadis Rasul, al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu tergantung akhlaknya temannya, tergantung siapa yang dia follow, tergantung siapa yang dia subscribe, tergantung siapa yang dia ikuti, ya. Jadi teman friend dia itu siapa, ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka berhati-hatilah kepada siapa kita berteman. Teman itu bagaimana? Kata Imam Ibnu Ajibah dalam syarah Hikam Ibnul Athaillah, an yakuna dha ilmin sahih wa dzauqin sharih wa himmatin aliyah wa halatin mardiyah. Pertama, ilmin sahih. Ilmin sahih itu orangnya betul, pandangannya betul, nggak liberal, nggak sekuler, nggak hedonisme, nggak materialisme, nggak kafir yang mendakwahkan kekufurannya, ya. Jadi berpikirnya betul, akidahnya betul, pikirannya lurus. Wa dzauqin sharih. Dzauqin sharih itu artinya juga dia punya akhlak yang baik. Selain pikiran betul, tapi karakternya juga baik. Atau dzauqin sharih ini bisa kita katakan tanggap. Kalau lihat maksiat merasa risih, kalau lihat kebaikan senang, kalau melihat kemungkaran sedih. Itu namanya dzauqin sharih. Jadi pikiran yang betul itu sudah merasuk menjadi rasa. Melihat maksiat ada bencinya, itu dzauqin sharih namanya. Rasanya itu pas. Wa himmatin aliyah, semangat ibadah, ngajak ke masjid, ngajak belajar, ngajak pengajian, ya, ngajak silaturahmi, ya. Itu punya himmatin aliyah. Wa halatin mardiyah. Lah halatin mardiyah ini baru, ya. Akhlaknya bagus, ya, sopan, kemudian tutur katanya baik, ya, menjaga muruah. Nah itu harusnya seperti itu. Tontonan pun harus seperti itu. Tontonan itu jangan tontonan yang merusak pikiran, tontonan yang tidak memperdulikan agama, batasan, bebas, ya. Kemudian juga kontennya itu mengumbar aurat dan seterusnya. Nah, itu fikih bersahabat itu penting sekali. Makanya dikatakan sama Syekh bahwa musahabatul asrar, berteman dengan yang buruk itu adalah aslu kulli da, asal segala penyakit hati. Ya, ini penting sekali. Kemudian disebutkan di bab setelahnya adalah obat-obat pokok penyakit hati. Kalau tadi kan sebab-sebab pokok penyakit hati, kalau ini obat-obatnya apa? Tadi penyakitnya, ini obatnya. Nah, kalau kita melakukan ini ada 7 jumlahnya. Maka proses kita melakukan pembersihan hati, proses kita menghiasi hati, proses kita menjalankan 5 tazkiyah yang dohir, 2 tazkiyah yang batin, itu akan ringan. Jadi kita akan ringan karena hati kita sudah bersih. Kita akan ringan, ya.
Tapi ini insya Allah di pertemuan besok sekaligus pertemuan terakhir insya Allah. Ya, jadi ini kita jadikan di pertemuan terakhir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kaidah berapa? 13.